Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Normedia dan Iswan Zainullah, kelas 5C Prodi Ekonomi Syariah, ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Prinsip Kehati-hatian pada Bank Syariah. Pengertian prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip kehati-hatian yang harus dijalankan oleh bank tidak hanya dihubungkan dengan kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, tetapi juga karena kedudukan bank yang istimewa dalam masyarakat, yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja. B. Perwujudan prinsip kehati-hatian pada kegiatan usaha perbankan syariah. 1. Pembatasan usaha bank syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh bank syariah pada pasal 19 dan pasal 20 Undang-Undang Perbankan Syariah. Adapun pada pasal 24 Undang-Undang Perbankan Syariah diatur tentang larangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah, yaitu melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal, melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1, huruf B dan huruf C, dan melakukan kegiatan perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. 2. Kewajiban penyediaan modal minimum. Kewajiban penyediaan minimum diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/214 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah. Perhitungan kecukupan modal merupakan salah satu aspek yang mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Modal berfungsi sebagai penyangga untuk menyerap kerugian yang timbul dari berbagai risiko. Oleh karena itu, bank perlu menyesuaikan kecukupan modal tersebut dengan profil resiko bank yang mencakup resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, dan resiko lainnya yang bersifat signifikan, baik yang terukur secara kuantitatif maupun berdasarkan penilaian secara kualitatif. 3. Gira wajib minimum. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/16/PBI/2013 tentang gira wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank syariah dan unit usaha syariah, pada pasal 1 angka 11 yang dimaksud gira wajib minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga atau DPK. GWM dalam rupiah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/16/PBI/2013 tentang gira wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank syariah dan unit usaha syariah, pada pasal 3 ayat 1 ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam rupiah. 4. Analisis pembiayaan. Bank syariah wajib memiliki kebijakan umum penanaman dana secara tertulis. Penanaman dana pada bank syariah berupa pembiayaan. Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola dengan baik. Pengelola pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah, bahkan akan menyebabkan ambruknya bank syariah. Dana masyarakat selayaknya disalurkan untuk keperluan pembiayaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah aman, lancar, dan menghasilkan. Beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pengelola bank syariah yaitu A. Pendekatan jaminan, B. Pendekatan karakter, C. Pendekatan kemampuan pelunasan, D. Pendekatan dengan studi kelayakan, E. Pendekatan fungsi-fungsi bank. 5. Batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah dan UUS. Risiko yang dihadapi bank syariah dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Pada pasal 37 Undang-Undang Perbankan Syariah ditentukan batas maksimum penyaluran dana tidak boleh melebihi 30% dari modal bank syariah. Oke, selanjutnya nomor 6, kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan. Pada Undang-Undang Perbankan Syariah ditegaskan bahwa bank syariah dan unit usaha syariah wajib
menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank syariah atau unit usaha syariah sebagaimana pada pasal 39. Nah, kewajiban ini terkait dengan kepentingan nasabah, penyimpan dana, dan nasabah investor pada bank syariah agar nasabah penyimpan dana dan nasabah investor mengetahui keadaan keuangan bank syariah dari waktu ke waktu. Pelaksanaan kewajiban untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut secara tertib oleh setiap bank syariah sangat diperlukan oleh masyarakat, mengingat tingkat kesehatan masing-masing bank syariah sesuai dengan penilaian OJK bersifat rahasia dan tidak diketahui oleh umum. Yang ketujuh, kualifikasi bagi pemegang saham dan pengurus bank syariah. Diperlukan proses uji kemampuan untuk kepatutan terhadap calon pemilik dan calon pengelola bank syariah melalui penelitian administratif yang lebih efektif dan proses wawancara yang lebih efisien, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan. Selanjutnya, sebagai pelaksanaan tugas pengawasan oleh Bank Indonesia secara berkesinambungan terhadap pihak yang mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dilakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola bank syariah. Yang kedelapan, tata kelola yang baik, good corporate governance. Bank syariah wajib menetapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebagaimana diatur pada pasal 34 Undang-Undang Perbankan Syariah. Dalam perbankan Islam, persoalan governance sangat berbeda dengan governance dalam bentuk bank konvensional karena perbankan Islam mempunyai kewajiban untuk mentaati seperangkat peraturan yang berbeda-beda, yaitu hukum Islam, syariat, dan pada umumnya mengikuti kaum muslimin dan memberikan modal kemitraan berdasarkan Arrangement Profit and Loss Sharing (PLS) atau cara-cara pembiayaan lainnya yang dibenarkan oleh bank syariat. Yang kesembilan, pengelolaan resiko. Kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari resiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank, dan karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan manajemen resiko, yaitu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Yang terakhir, yang ke-10, Direktur Kepatuhan pada Bank Syariah. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang perubahan Peraturan Bank Syariah Nomor 11/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah bahwa bank wajib memiliki 1 orang direktur kepatuhan yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham. Direktur kepatuhan bertugas untuk memastikan kepatuhan bank terhadap pelaksanaan kepatuhan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.